Ya, kalau ada yang diharamkan dibunuh oleh Allah, ada dong yang dihalalkan dibunuh oleh Allah, ada. Siapa yang dihalalkan dibunuh oleh Allah? Salah satunya adalah ketika perang, ketika qatl. Itu halal untuk dibunuh. Contoh, tapi bukan semua yang perang halal dibunuh ya, yang lagi berperang aja. Jangan salah paham antara jihad sama kemudian teror. Itu jauh berbeda. Jihad itu melindungi kepentingan agama. Karena itulah harus ada basic agama. Contoh, kapan beda antara jihad sama teror? Ketika Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, siapa yang bantu Belanda, maka dia adalah pengkhianat dalam agama. Dan siapa yang berjuang untuk membela negeri ini, maka dia sedang berjihad. Maka itu fatwa dari ulama. Fatwa dari ulama layak membuat itu dari perang biasa menjadi jihad fisabilillah. Paham sampai di sini? Tapi Ustadz yang bilang jihad itu padahal dia teror, itu juga katanya ada pemuka agamanya. Itulah kenapa pemuka agama itu harus ngumpul. Supaya keputusannya itu keputusan bareng-bareng. Seperti zamannya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ketika mengeluarkan resolusi jihad. Maka itu adalah resolusi jihad, bukan cuma satu orang yang mengeluarkan berdasarkan hawa nafsu. Paham sampai di sini? Yang jelas harus hati-hati kalau soalan nyawa. Kenapa? Soalan nyawa, soalan darah, salah dikit aja itu kita bisa masuk neraka. Salah dikit aja bisa masuk neraka. Lihat di dalam Islam. Anda bawa pisau, ya, Anda bawa pisau. Lalu Anda nodong ke saudara Anda aja. Itu sudah jadi alasan bagi Allah untuk memasukkan Anda dalam neraka tuh. Padahal cuma nodongin. Sudah tumpah darahnya? Belum. Baru nodongin aja Anda sudah bisa dapat jatah masuk neraka. Kenapa? Membahayakan nyawa orang. Ya. Itu di dalam Islam. Hati-hati banget kalau soalan darah. Hati-hati banget. Dalam Islam ada 3 yang harus hati-hati. 1 darah. 2 harta. 3 kehormatan. Itu kata Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau khutbah yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah, pada hari ini telah haram darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, kecuali atas izin Allah. Berarti boleh nggak kita mengambil harta orang? Boleh atas izin Allah. Contoh di dalam Al-Quran Allah katakan, Allah izinkan kepada Anda untuk ngambil harta dari kaum muslimin. Apa? Zakat. Itu diizinkan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang nolak bayar zakat, dia bisa diperangi. Karena itu sudah diizinkan oleh Allah ngambil harta. Ustadz, kalau misalnya nggak diizinkan oleh Allah terus ngambil harta orang, nggak boleh. Darah juga sama. Contohnya lagi, kisos itu diizinkan oleh Allah. Ketika ada orang membunuh orang, dia dibalas dibunuh, itu diizinkan oleh Allah. Faham sampai di sini? Nah, itu perkara-perkara diizinkan oleh Allah. Tapi kalau nggak diizinkan, darah nggak boleh tumpah sedikit pun. Gak boleh tumpah sedikit pun. Sebagaimana kehormatan, kalau gak diizinkan oleh Allah, gak boleh. Emang ada Ustadz mengambil kehormatan orang yang diizinkan oleh Allah? Ada. Termasuk di situ adalah orang yang ngutang. Kata Rasulullah, kalau ada orang ngutang, itu sudah kayak layak kehormatannya diambil. Kenapa? Lihat aja orang yang ngutang. Terhormat gak orangnya? Enggak. Ditagih orang ngutang, pernah lihat orang ditagih utang? Ustadz itu mulia karena ilmunya. Tapi kalau dia punya utang, gak terhormat. Kenapa? Pernah lihat orang ditagih utang? Kayak apa? Dibentak orang lah, dimaki orang lah. Lah kenapa? Karena dia utang. Ada dalam hadis tuh, ketika ada orang berhutang, kayak dia tuh kayak kehormatannya sudah halal. Makanya jangan ngutang. Hidup Anda jadi gak terhormat. Bisa dipahami ya? Mendingan kita gak punya, tapi terhormat. Daripada ngutang dimaki orang. Jadi kata Rasulullah itu mulia karena ilmu. Kehormatan itu karena harta. Orang punya harta terhormat walaupun belum tentu mulia. Orang punya ilmu mulia walaupun belum tentu yang paling bagus, terhormat dan mulia. Punya ilmu dan punya harta yang halal. Jadi yang tadi ya tentang masalah nyawa yang diharamkan oleh Allah, ya ada memang yang boleh diambil, ya cuma nggak semudah itu, karena kalau dalam urusan darah harus hati-hati. Maka jangan sampai kita menginspirasi orang untuk saling berantem, jangan sampai. Ada orang kata Rasulullah bunuh-bunuhan,
satu orang bunuh yang lain. Satu orang bunuh-bunuhan. Kata Rasul, dua-duanya masuk neraka. Walaupun muslim. Saling bunuh-bunuhan, dua-duanya masuk neraka. Para sahabat nanya, ya Rasul, saya tahu kalau yang bunuh orang masuk neraka, saya ngerti sih, masuk akal. Tapi kok yang dibunuh juga masuk neraka? Rasul bilang, karena kalau dia punya kesempatan, dia yang bunuh orang. Paham sampai di sini? Maka untuk urusan darah ini hati-hati banget. Untuk urusan darah hati-hati banget. Jangan mudah sekali untuk menghalalkan darah orang. Harus benar-benar hati-hati. Makanya ulama-ulama itu kalau soalan ini hati-hati banget. Ustadz udah halal darahnya. Nggak gitu juga ceritanya. Harus benar-benar dipikirin, harus benar-benar dikaji. Karena ini kalau salah dikit aja